Contoh yang sederhana, kalau kita yang pro rakyat ini dapat mandat. Jangan kesel gitu dong. Baru aja ngasih contoh, angel iki. Ini hanya seandainya bos, bukan maunya dapat mandat. Seandainya dapat mandat, nggak mungkin nggak. Takut bener sih lu diambil jabatannya. Oke, kita lanjut ya. Gini cara kita bela rakyat. Ketimbang ngasih 50 triliun buat BUMN yang nggak jelas produktivitasnya, paling pol buat bayar hutang, mending kasih UKM. Jadi ada 1 juta UKM dapat 50 juta rupiah. Atau ada 2 juta UKM masing-masing dapat 25 juta rupiah. Wes terbang itu semua UKM. Nggak percaya? Oke, kaum pesimis bilang nanti nggak balik duitnya. Nah, ini mental yang nanya harus kita sanksikan. Anda itu NKRI bukan sih? Percaya rakyat. Rakyat dikasih 25 juta nggak bakal beli dolar. Nggak bakal taruh uang di Singapura. Kalau gagal duitnya masih muter di tanah air. Paham, Cak? Lalu pemerintah harus sadar dan melek apa itu yang namanya the power of digital. Dengan digital kita bisa mendemokratisasi pasar. Jadi buat landing page di mana para UKM yang akan meminjam dana yang 0% tadi masukkan datanya dan asetnya serta bisnis plannya ke landing page tersebut. Misalnya nama landing page-nya adalah UKM Menang. Maaf, menang itu tagline-nya Bosman. Jadi selalu jualan ini Bosman. Jadi pakai nama UKM Menang. Lalu diinterview pakai video call. Lalu semua dokumen dan pernyataan ditandatangani. Duit transfer via rekening. Tiap bulan cicil Rp500.000. 50 bulan lunas tanpa bunga, balik 25 juta ke negara. 2 juta UKM tadi saya yakin akan tumbuh. Bahkan yang 20% dari UKM tadi tumbuh asetnya bakal bisa lebih dari 100%. Dan kalau setiap UKM ambil 1 saja pegawai, maka ada 2 juta lapangan kerja baru tercipta. Ini hanya 50 triliun rupiah sama dengan uang yang dikasih ke Kementerian BUMN. Belum lagi buat hal-hal yang gak guna lainnya. Bayar hutang PLN, bayar hutang Pertamina, hutang Garuda. Wis, gak usah dipikirin apalagi yang bayar hutang Jiwasraya. Geblek itu kalau dibayarin. Banci bener sih nih BUMN selalu netek sama APBN. Dana yang 100 triliun hutang BUMN jatuh tempo gak usah dibayar. Urusan BUMN masing-masing. Itu direksi gajinya gede-gede buat mikir dan kerja. Bukan buat sepedahan dan duduk-duduk di kafe. Itu biasanya tugas buzzer, bukan tugas direksi BUMN. Nah, yang 100 triliun tadi akan nambah 4 juta UKM dibiayai 25 jutaan. Yang menambah 4 juta lapangan kerja baru. Konsep ini membuktikan kita pro UKM, kita pro pekerja. Kalau yang sekarang ini konsep ekonominya takut inflasi. Globalis banget landasan berpikirnya. Karena globalis itu benci inflasi. Uang mereka bisa hilang nilainya. Sementara kalau pro pasar, pro kerja, inflasi tinggi dikit nggak apa-apa. Yang penting uang beredar banyak dan ekonomi muter. Konsep ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila itu sangat anti globalis. Ekonomi Pancasila itu purifikasi ekonomi kerakyatan. Dulu zaman raja-raja berkuasa di zaman abad pertengahan di Eropa, ekonomi ala landlord, tuan tanah yang berkuasa, pajak tinggi ke rakyat. Rakyat yang kerja dibatasi pendapatannya sebatas gaji. Lalu dunia Eropa didistrap dengan lahirnya ekonomi sosialisme. Semua orang diberi peluang yang sama. Namun sosialisme hanya jalan di negara otoritarian. Di negara demokrasi, konsep pasar bebas dikuasai oleh kapitalisme. Dunia ekonomi bermutasi lagi, yaitu para landlord menunggangi sosialisme. Lahirlah kapitalis elitis. Kapitalis elitis harus dekat dengan kekuasaan. Jadi di negara komunisme selalu bergandengan tangan dengan kapitalis elitis. Di negara demokrasi modern berdampingan dengan kapitalisme pasar bebas. Indonesia punya konsep ekonomi Pancasila. Konsep ini landasannya pasal 33, pasal terunik sedunia. Sayangnya kita kapitalisme saat ini masih kapitalismenya elitis ala komunis yang dipakai saat ini. Sejak komunis berusaha memasukkan idenya di awal tahun 60-an sampai sekarang gayanya masih tersisa. BUMN adalah kapitalis elitis. Ekonomi Pancasila seharusnya kapitalis murni, berbasis bukan pasar bebas atau free market, tetapi fair market. Kapitalis sosialis berbasis UKM untuk meningkatkan ekonomi bottom of piramid. Jadi begini melihatnya. Bayangkan ada gambar, hadirkan bayangan kertas yang dibelah dua. Sisi kiri elitis,
kanan globalis. Dibelah dua lagi, sisi atas dan bawah. Atas kapitalis, bawah sosialis. Maka dalam kolom 1 ada kapitalis elitis, yaitu BUMN, IMF, obor. Kolom 2 kanan ada kapitalis globalis, misalnya Wall Street, bank. Kemudian kolom 3 dan 4 yang di bawah UKM dan buruh atau bottom of pyramid. Ekonomi Pancasila basisnya adalah kolom 3 dan 4 ini. Pembiayaannya adalah dengan ECF, equity crowdfunding, bursa UKM, dan printing money pakai MMT. Itulah ekonomi kapitalis sosialis atau ekonomi BOP, bottom of pyramid, yang digadang-gadang si Sontoloyo ini. Sudah semakin jelas beda warna kulitnya kan? Kita dengan mereka itu beda.